Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab korupsi. Saya Zahra Ajrianti Dan saya Rosidah Maharani. yang akan saya awali dengan menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi. Faktor-faktor penyebab korupsi terdiri dari dua macam. Yang pertama, faktor penyebab internal dan faktor penyebab eksternal. Faktor penyebab internal. Apa yang dimaksud dengan faktor penyebab internal itu? Faktor penyebab internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari diri setiap individu. Faktor penyebab internal diperinci menjadi tiga bagian. Yang pertama, sifat tamak, dan yang kedua, gaya hidup konsumtif, yang ketiga, moral. Yang pertama, sifat tamak. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedangkan secara istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta yang berlebihan tanpa memperhatikan hukum. Dari makna tersebut bisa dipahami bahwa tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat kebendaan tanpa memperhitungkan mana yang halal dan mana yang haram. Tamak harta adalah keinginan yang besar untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, yang dipicu oleh cinta harta secara berlebihan. Seringkali juga dipicu oleh interaksi dalam pergaulan dengan pola hidup hedonisme dan konsumtif. Lalu yang kedua, gaya hidup konsumtif. Apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan secara berlebihan dan hanya untuk mencari sisi kepuasannya saja. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya hidup konsumtif: yang pertama, rasa gengsi yang tinggi, selalu ikut tren, hidup bermewahan, suka dikagumi orang lain atau dipuji, pilih-pilih dalam bersosialisasi. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi keinginannya dan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan besar tindakan itu adalah dengan korupsi. Yang ketiga, moral. Moral yang kurang kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Setelah teman saya menjelaskan tentang faktor internal penyebab korupsi, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang faktor eksternal penyebab korupsi. Faktor eksternal yang berarti faktor dari luar. Sehingga faktor eksternal penyebab korupsi adalah faktor luar yang memicu seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Apabila faktor internal sangat berhubungan dengan sifat dan dari diri manusia tersebut, maka faktor eksternal adalah faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku.
Faktor eksternal dibagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya ada aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek organisasi. Yang pertama, ada aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi akibat adanya dorongan dari keluarga. Bahkan, kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang sangat kuat memberi dorongan kepada pelaku korupsi untuk melakukan tindakan tersebut dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi trais dirinya atau menjadi sifat bagi dirinya. Lingkungan yang seperti ini justru memberikan dorongan, bukan hukuman, pada individu yang telah melakukan tindakan korupsi dan menyalahgunakan kekuasaannya. Lebih luas lagi nih ya, di dalam sebuah organisasi, banyak kesalahan individu yang sering kali ditutup-tutupi hanya untuk menjaga nama baik organisasi tersebut, yang mengakibatkan terjadinya sebuah korupsi di dalam organisasi yang seringkali ditutup-tutupi. Karena adanya sikap tertutup seperti itu, korupsi seakan-akan mendapatkan pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk. Mencermati realita yang demikian, maka ada beberapa sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi. Di antaranya, yang pertama, ada nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang menjadikan terjadinya tindakan korupsi. Misalnya, seseorang menghargai orang tersebut karena kekayaan yang dimilikinya. Yang kedua, masyarakat menganggap bahwa pihak yang dirugikan dalam tindakan korupsi tersebut adalah negara. Padahal jelas, pada akhirnya yang sangat dirugikan adalah masyarakat itu sendiri. Contohnya, akibat terjadinya tindakan korupsi tersebut, anggaran pembangunan yang menjadi berkurang. Misalnya, pembangunan transportasi umum yang sangat terbatas. Yang ketiga, tidak sedikit masyarakat yang kurang paham atau kurang menyadari bahwa dirinya terlibat dalam tindakan korupsi. Karena terjadinya korupsi pasti melibatkan masyarakat. Dikarenakan sudah terbiasanya masyarakat terlibat dalam tindakan korupsi sehari-hari, bahkan sudah lumrah atau sudah terang-terangan melakukan tindakan tersebut. Misalnya, pada saat pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP, tidak sedikit orang-orang yang memberikan suap kepada oknum-oknum tertentu hanya agar penyelesaian KTP-nya tersebut cepat terselesaikan. Padahal, pembuatan kartu tanda penduduk sama sekali tidak dipungut biaya atau gratis. Yang keempat, masyarakat kurang menyadari bahwa tindakan atau perilaku korupsi dapat dicegah dan diberantas karena sikap masyarakat yang ikut aktif dalam agenda pemberantasan dan pencegahan tindakan korupsi. Aspek selanjutnya adalah aspek politik. Faktor politik adalah salah satu faktor eksternal terjadinya sebuah korupsi. Di dalam sebuah politik, setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan. Setiap orang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan atau posisi tertinggi. Harus diakui bahwa semakin maraknya praktik korupsi di negeri ini, tidak hanya karena inkonsistensi internal dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tumpang tindihnya kewenangan lembaga penegak hukum. Juga tidak seluruhnya karena ketidakberesan aparat pelaksananya. Namun, disadari ataupun tidak, sebenarnya korupsi dipahami seolah mendarah daging dalam seluruh bangunan dari mata rantai birokrasi, serta hubungan-hubungan politik dan ekonomi dalam berbagai level. Situasi demikian di tanah air dengan sangat jelas memperlihatkan tragedi keadaban. Keadaan sangat bertentangan dengan keadilan, keadaban, dan kemanusiaan. Ketika angka kemiskinan kian membesar, pelanggaran hukum dilakukan tanpa sungkan oleh para elit politik.
Dan realitas korupsi terjadi di setiap ruang serta penyalahgunaan kekuasaan terus saja terjadi. Pada kenyataan yang demikian, maka ruang politik merupakan salah satu sarana melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Merujuk pendapat Raharjo bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai harapan masyarakat. Di sini, hak rakyat untuk memprotes ketidakberesan penyelenggara negara yang karena satu dan hal lain dianggap merugikan adalah sesuatu yang sah. Rakyat berhak menggunakan berbagai saluran, baik lembaga perwakilan formal maupun saluran informal. Dengan demikian, aksi membongkar dugaan suap dan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah merupakan wujud kesadaran, sehingga aksi atau lebih tepat kontrol publik yang dilakukan mestinya diabadikan sebagai tonggak pembersihan korupsi, bukan harus ditanggapi sebagai penyerangan terhadap wibawa pemerintah. Selanjutnya ada aspek hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya tindakan korupsi. Dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, dilihat dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. Hal ini yang menjadikan hukum sebagai sarana korupsi adalah tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Rumusan yang tidak jelas dan tegas, sehingga menumbuhkan multitafsir, serta terjadinya kontradiksi dan overlapping dengan aturan lain dalam konteks penegakan hukum. Soekarno menyebut 5 unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Yang pertama, ada faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, ada faktor aparat penegak hukum. Yang ketiga, ada faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut. Yang keempat, ada faktor masyarakat, dan yang terakhir, yang kelima, ada faktor budaya. Substansi atau aturan hukum merupakan titik asal proses penegakan hukum. Aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penerapan hukum di sini. Persoalannya adalah sejauh mana aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada. Sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan kewenangan secara tepat. Karena itu, praktik penegakan hukum seharusnya lebih mengandalkan kebijaksanaan para pelaku hukum, yakni hakim, polisi, jaksa, dan pengacara dalam memaknai hukum kini dan di sini. Hakim, polisi, jaksa, dan pengacara yang sebenarnya menjadi ujung tombak perjuangan penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum progresif. Mereka harus bertindak sebagai a creative lawyer. Kemudian aspek ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka seseorang berpotensi melakukan tindakan korupsi demi terpenuhnya semua kebutuhan. Dalam masyarakat, ekonomi merupakan struktur bawah yang memberi bentuk dan corak pada semua yang ada pada struktur atas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering jumpai tentang betapa kuatnya pengaruh ekonomi itu dalam hidup dan sikap manusia. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Lalu kemudian aspek organisasi. Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat.
Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Karena pemimpin adalah panutan bagi bawahannya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin merupakan contoh bagi bawahannya. Lalu yang kedua, tidak adanya kultur atau budaya organisasi yang benar. Organisasi harus memiliki tujuan yang fokus dan jelas. Tujuan organisasi ini menjadi pedoman dan memberikan arah bagi anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. Tata cara pencapaian tujuan dan pedoman tindakan ini kemudian menjadi kultur atau budaya organisasi. Peluang terjadinya korupsi apabila dalam budaya organisasi tidak ditetapkan nilai-nilai kebenaran. Lalu yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Dalam sebuah organisasi perlu ditetapkan visi dan misi yang diembannya, yang dijabarkan dalam rencana kerja dan target pencapaiannya. Apabila organisasi tidak merumuskan tujuan, sasaran, dan target kerja dengan jelas, maka akan sulit dilakukan penilaian dan pengukuran kinerja. Lalu yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi, semakin terbuka peluang korupsi anggota atau pegawai di dalamnya. Setelah sebelumnya menjelaskan tentang faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi dalam perspektif teori. Faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi apabila dielaborasi dalam konsep atau teori bisa dikenal dengan teori Gone atau G-O-N-E yang dihadirkan oleh Jack Boulogne. Gone atau G-O-N-E yang berarti G adalah greedy atau keserakahan, O adalah opportunity atau kesempatan, N adalah need atau kebutuhan, dan yang terakhir ada E adalah exposure atau pengungkapan. Keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor eksternal. Gone teori ini memberikan gambaran bahwa yang pertama, seseorang akan melakukan korupsi karena memang manusia pada dasarnya serakah, tak pernah merasa puas. Hal ini terbukti pada koruptor di negeri ini tak pernah bosan menimbun kekayaan, sampai pada akhirnya terungkapnya kasus atau tertangkapnya kasus tersebut. Tidak pernah ada kata cukup atau tidak pernah merasa cukup dalam diri koruptor. Faktor internal kedua adalah kebutuhan, di mana seseorang harus melakukan korupsi karena terdesak kebutuhan hidup. Misalnya, harus membiayai pendidikan anak, membiayai kesehatan, dan lain sebagainya. Bila kedua faktor internal tersebut muncul, kemudian opportunity atau kesempatan sangatlah memungkinkan. Maka terjadilah korupsi, pencurian, penyelewengan yang merugikan keuangan negara, dan akibatnya antara lain adalah kemiskinan dan kelatar belakangan masyarakat. Kondisi tersebut mengharuskan faktor terakhir, yaitu exposure atau pengungkapan. Di sini kasus tidak hanya diungkap, tetapi juga lebih luas lagi, yaitu penegakan hukum atau law enforcement secara konsisten. Seorang koruptor harus dihukum berat sesuai dengan kesalahannya, sehingga memberikan efek jera bagi dirinya dan bagi yang lain. Dalam banyak hal, koruptor adalah orang yang tidak puas atau tidak merasa puas akan keadaan dirinya. Opportunity atau kesempatan merupakan sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, yang diperluas dengan organisasi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya ada need atau kebutuhan, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup.
selalu syarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Yang ketiga ada exposure, merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun bagi orang lain. Jadi, kesimpulan dari materi yang kami jelaskan tadi tentang faktor-faktor penyebab korupsi, yaitu faktor-faktor penyebab korupsi ada dua macam. Faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar. Kemudian, faktor internal diperinci menjadi 3 bagian, yaitu aspek tamak, gaya hidup konsumtif, dan moral. Lalu faktor eksternal dibagi menjadi 5 aspek, yaitu aspek sosial, politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Supaya dengan mudah untuk mengingat perbedaan dari faktor internal dan eksternal, yaitu jika keserakahan dan kebutuhan itu merupakan faktor internal, sedangkan kesempatan dan pengungkapan merupakan faktor eksternal.